tiba-tiba waktu masuk? itu kita ada sekitar pertama mereka cari satu posisi striker Ya. untuk dampingi namanya Edgar Anasco pada saat itu, teman dari Argentina. Kita ada sekitar 13 striker. Seleksi satu posisi. 13 striker, Seleksi satu yang posisi. diambil. Iya. Terus target kamu sendiri bersama Persita apa sih sekarang? Target saya di Persita tahun ini di timnas, kenapa Malaysia mereka kelihatan lebih bagus daripada Indonesia setiap kali ketemu. Karena di Malaysia itu Karena kan lu udah lama banget gak pulang tuh, Sih. bukan lama banget. Cuma tahun 2020 saya gak pulang karena COVID. Oh iya. Dan orang tua saya udah Terakhir kamu pulang 2019, Iya, benar. ya kan? Iya. 20, 21, kamu baru pulang kemarin kan? Iya, baru. 2 tahunan, 3 tahun lah ya? Iya. Terus Iya. Terus gimana di sana gitu? aku salah rumah. Salah rumah bener? Dan aku nggak tahu rumah lagi. Indonesia bukan sekitar negara, tapi jati diri dan harga mati. Bersama saya, Ustaz Saha, hanya di Lensor Podcast. Hai, selamat datang di Lensor Podcast. Ya, tentunya bersama gua Aziz Aryat dan kali ini kayaknya gua bersama teman baru ya. Kayaknya udah berapa kali gua ganti cewek nih ya. Dan itu belum ada yang cocok sampai sekarang dan alhamdulillah sekarang sudah ketemu sahabat gua, mudah-mudahan cocok ya. Boleh perkenalkan diri silakan. Oke, ini adalah host yang terakhir. Ini ketiga loh ini. Iya, terakhir. 3 menjadi angka terakhir untuk pergantian Wih, host. Gitu. Ini dideklarasikan Amin. langsung di episode Amin. perdana ini aku. Oh gitu. Iya, oke. jadi kalau ganti-ganti lagi mas ya. Iya, Kita iya. sahabat gitu. Bukannya oke? lu yang sering ganti ya? Hah? Iya, jangan nengok masa lalu dong. Oh gitu. iya. Iya, jadi aku sama Ajis ini nggak asing lah ya dunia Iya, olahragawan asing ya. karena secara aku pernah lulusan menjadi Mantan istri olahraga. olahragawan. Iya. Tidak bangga. Jadi hari ini lu tapi bintang tamu tidak- apa host nih? Ah, Lu host apa bintang saya tamu jadi sekarang? host. Oh jadi host. Iya, saya jadi host. Kenalin dulu dong. Iya, aku- Banyak yang belum kenal mungkin kan? Ya ini mau ngomong, Oh, iya, sabar iya. banget. Ya udah kenalin dulu. Oke, jadi aku Ratu, aku adalah host tetap di sini jadi co-hostnya buat temenin Kak Ajis. Lu langsung ya. Iya. Oke. Karena cuman di Lensor, podcast ini tempatnya berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari para olahragawan Indonesia. Wow, dan tentu expert banget ya. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Nah, Ratu, hari ini tuh kita kedatangan Ya, tamu spesial. pasti spesial banget. Betul, karena dia... Oh, apa nih maksudnya? Enggak, aku tahu dia gitu. Oh, gayanya gitu. Penyanyi dangdut berarti dia? Bukan. Bukan, terus Bukan. Dia tuh sosok yang karismatik. Pemain bola, karismatik? Pemain bola dong. main bola juga, karismatik juga? Dari negara yang sangat indah itu Nigeria. Oh, Nigeria. Sudah 13 Asing nih ya. tahun. iya, 13 tahun lamanya di sini. Di Indo. Dan dia pemain naturalisasi yang sangat ganteng. Wow, Ganteng aku tuh saya ganteng gitu. Ganteng ya? Karena dia lama di Medan. Oh, lama di Medan. Tahu kan aku? Tahu, mantap nih. Jago gocek juga, jago cetak gol juga, Yes. jago ngegombal juga. Katanya sih begitu kata teman-temanku. Ya udah kalau gitu kita langsung sambut aja, ini dia. Ustaz Saha. Thank you. Thank you. Thank you. Oh gitu ya. Osa makasih loh udah nyempetin datang ke sini. Iya. Kalau ngomong sama dia Wololo. Selamat. Wolo lo, apa tuh? Ustaz Wololo, nama panjang dia Wololo. Oh, wolo. Ya, Wololo itu. Bener kan ya Wololo ya? Iya, Wololo kamu. Apa arti Wololo? Ini jadi tagline-nya dia Wololo tuh. Wolo lo gitu. Ya, Wololo aja. Itu wolo lo tuh artinya apa? Wololo bisa jadi apa-apa aja. Enggak ada, tapi HP 3 jahat. Oh, meaningless berarti Iya, ya. iya. Iya. Gitu. Berarti aku boleh ngomong kapan aja? Iya, boleh. Wah, hari ini wolo-wolo. Gitu. Iya, bagus. Oke, baik. Itulah Bagus emang sekali. kayak bintang tamu kita nggak jelas gitu ya orangnya. Langsung aja tuh. Tapi dilihat tuh ganteng, karismatiknya memang ya. Kan aku cuma lihat selama ini di pemberitaan, di TV. Kenapa dia? Aslinya lebih ganteng, lebih gagah. Serius? Iya. Kayak gini lo bilang ganteng. Ganteng. Ganteng ya? Aku jadi malu ya. Wolo-lo. gitu. Wololo. Oke nih, ngomong-ngomong Persita nih kan baru-baru ini ada kejadian kakak Osa joget-joget di Stadion Indomilk Arena, terus ujung-ujungnya malah berantem. Mungkin bisa klarifikasi sedikit di
Lensor supaya Iya tuh orang-orang rame nggak salah tuh, paham viral terus. tuh. Kalau aku personal, aku ngelihatnya ya itu cuman sekedar apa Ekspresi. ya? Bukan ekspresi, spontanitas. Ketika ada euforia yang berlebih, otak kita dan badan kita melakukan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Oh gitu ya. Iya. Lu ngebelain S2. OSIS banget sih. Ben- Bukan Benar, ngebela, benar. no, Bukan ya? it's a Ini fact. sekolah, dia sekolah. Gua nggak sekolah gitu. Sialan nih. Gitu, karena aku netral, aku Iya netral. iya iya. Enggak, maksud gue pikir dia tuh denger suara dangdut di luar gitu, joget akhirnya. Gitu. Tahu udah lama nggak joget kali ya, Sas ya? Gimana, Sas? Iya, iya. Ya, terus itu. Ya kamu yang jawab dong. Oh, itu ya Pasti tadi dia yang ya. jawab. Oke. Kira-kira apa sih alasannya gitu? Oke, itu memang insiden itu apa? Ya memang aku salah. Karena sebenarnya tidak orang nggak berikan saya waktu untuk kejelasan itu ya di saat insiden itu. Ini baru pertama sekali orang tahu. Kamu memberikan penjelasan? Thank you. Iya. Jelasinnya Wah, gini luar aja ya. biasa jelasin. Ya, gimana? Ya ini pertama sekali jujur ya, karena selama kemarin cuma rame-rame di sosial media. Sampai aku juga saya pernah bilang sama APPI. PPI? Iya, mereka telepon saya kita bicara. Tapi berapa orang yang mau dengarkan, tapi mereka tahu dan ini pertama benar-benar yang tahu. Sebenarnya sih ya memang lawan mantan tim Tira Persikabo. Dan saya tahu memang waktu udah habis. Iya. Jadi pas aku, kalau orang lihat insidennya saya pegang bola itu, minitnya udah selesai. Jadi ada periodenya aku press ke depan, tapi aku kira udah habis, aku berarti bola, aku joget kan. Ternyata belum selesai. Pas aku passing bola terakhir baru selesai. Jadi ya udah terlalu panas itu ya. Just like that. Terlalu bergembira lah ya. Iya, of course, menang. Dari klub sendiri waktu itu negur kamu nggak? Atau ada peringatan gitu nggak? Ya enggak ada bicara sama manajemen, sama kita ada bicara sih. Ada bicara dulu? Iya, cuman mereka minta maaf ke ya pihak kedua ya. Ya itu aja. So, Tapi saat itu diserang netizen kamu ya pasti ya? ya biasa lah, wajar juga sih. Karena seharusnya tidak, karena itu mantan tim lah. Aku juga kan pernah di situ juga. Jadi kalau Oh, kamu diserang, punya mantan di tim itu? Enggak, dia mantan pemain ini tim Persikabo. Dia pernah main di aku Persikabo. juga gitu. pernah di Persikabo. Kan waktu itu mainnya lawan Persikabo. Oh, kirain ada mantan pacarnya di sana Oh gitu. enggak. Emang itu tim laki-laki. Kan laki-laki, masa mantannya cowok? Bukan, maksudnya pacarnya mungkin kerja di situ. Oh. Enggak. Oh, tidak. Oh, tidak. Tapi emang bener sih, mantan dia ada juga cowok. Aku, aku masih normal. Bu. Oh normal ya? Masih normal. Nah, itu kan karena kejadian itu juga sempat ada adu argumen di... Iya tuh, sama mantan, bukan mantan ya, masih main Persib ya, pemain Persib ya? Kamu sempet adu bacot tuh di media sosial. Ya. Itu bisa. Tapi ada di mana-mana. Di Eropa ada. Tapi cuma di Indonesia ini yang terlalu anjing sebenarnya. Ya, di Eropa berapa selalu ada berantem antara mantan pemain atau pemain di klub ini sama pemain klub ini. Biasa ya? Di Twitter di mana-mana selalu ada. Sampai sekarang pun masih ada. Ya, tapi kalau di sini terlalu banyak yang ambil pesena. Ya, aku sama pemain di tim lawan atau tim lain bicara wajar. Karena mungkin dia kurang mengerti Indonesia. Iya. Ya menurut saya ya. Tapi masalahnya udah clear. Kita udah sekarang fine aja. Cuma pada saat itu dia kurang mengerti. Kita adalah Indonesia. Kita pemain profesional pasti oke, hari ini saya yang masalah. Besok mungkin bisa dia. Betul. Tapi ada satu hal kita selalu lakukan adalah kita selalu mentutupin. Karena di situ di saat video itu kan video yang saya minta maaf. Saya udah minta maaf dan justru video itu. Tapi gak ada orang yang komentar. Karena saya juga gak tahu, gak sendiri nonton sosial media gitu. Tiba-tiba aku lihat tag saya banyak, aku banyak. Pas aku lihat ternyata dia, maka aku balas ya nama. Tapi kan dibantu juga cuitannya sama Kak Greg Nowopolo ya? Iya. Di backup ya? Bukan backup, cuman iya Greg cuma biar dia mengerti aja. Bahwasanya kalau misalnya dia mau seperti itu, kenapa dia gak langsung ke saya? Iya, kenapa pemain Harus profesional harus media sosial lain ya? harus misalnya lewat WA, punya WA saya atau punya Instagram saya langsung aja kan? Iya. Kenapa harus Saling mengingatkan gitu iya, ya, selalu bantu. Kenapa harus di tempat Umum ya, namanya? Iya, di media netizen. sosial umum, netizen. Apalagi kalau Indonesia kan kita tahu lah kita bisa komen di mana. Kita gak mungkin komen di tempat netizen kita antara profesional sendiri menutupi dan bantu satu dan lain. Ya sebenarnya menurut saya Greg gak salah bukan karena dia dukung saya atau ini ya. Memang ya coba ingatin dia aja gitu aja. Tapi tergantung cara orang.
Kalau menurut pandanganku sih ya Kak, maksudnya ini juga nih salah satu faktor terjadinya banyak kemarin tuh yang di Kanjuruhan Iya. Ya. em, terlalu over dengan apa namanya satu tindakan terus dicaci maki segala macam yang berlebihan itu kan segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Nggak baik ya, betul. Gitu. Jadi kalau udah minta maaf terus udah diselesaikan dengan Klarifikasi. baik, udah ya udah tutup buku. Toh kan Betul. gimana pun juga pernah mengharumkan dan membanggakan kalian-kalian juga. Iya, toh. Ini betul. dari orang awam ya, Iya, sekali iya, lagi iya, iya. awam. Betul sih, Nggak Sas, ke gitu ya. kiri, nggak ke kanan kalau aku gitu. Tapi penasaran nggak sih Osos itu sebenarnya lu sosok striker yang temperamen nggak sih, Sos? Tidak. Enggak ya? Saya bukan temperamen, cuman sedih banyak kalau kalah. Itu aku nggak bisa terima aja. Kalau kalah sedih ya? Kalau kalah kadang-kadang, tapi sekarang udah mulai senior ya, udah oke. Kayaknya kamu sedih nggak hanya kalah ya? Tinggalin cewek sedih juga. Ya. Lo bukan ini Duda? Iya, makanya kan gue bilang. Sedikit-sedikit sedih gitu. Ceweknya nggak bisa dihubungin sedih gitu. Enggak, kenapa? Melo, dia melo. Dengan lagu-lagu Indonesia yang melonya nangis dia. Oh, Ya kan? Apa? Lagu The Massive misalkan. Apa nih? Kau membuat... Serius? Iya, nangis. Bukan yang mana? itu. Yang mana? Yang mana? Yang apa? Kawanku akan mana cintaku. Ngerti nggak maksudnya? enggak. Lagunya tuh. Nadanya tahu, Tahu. liriknya jadi nggak ngerti. Itu lagunya. Kau hancurkan aku dengan cintamu. Oh iya itu. Tak sadarkah Kau kau telah- telah menyayangi. Jangan nih kalau lagu ini nih yang nangis 2 orang, bukan lo doang, dia juga nangis ntar. Oh ya udah tenang aja. Masalahnya Kamu lihat kan? sama-sama Dia- hancur dia nih nyanyi lagunya. bagus, suara bagus kan? Cocok kayaknya nih. Kamu latih saya. Bentar, Duda. Iya. Duda. Terus Tahu Duda gak? Enggak. Duda itu si, apa ya? already I'm a widow. Ya single Oke, parent tapi lu single. single. Berarti kita campuri aja. Ready to mingle. Oh iya, good. Jadi anak kamu 2 dong nanti. Gak apa-apa, 5 juga. Oh. Oke, balik lagi. Oke, boleh. Inspiratifnya di mana? Coba tolong. Lo jadi ngosip, tolong. Aduh. Tapi itu dia, maksud gue bilang kan dia. Dia melo dia sebenarnya hatinya. Bukan striker yang temperamen. Emang kalau untuk ngomongin awal karir nih di Indonesia tuh awal mulanya dimulai dari mana nih? Ada drive tersendiri kah, dicemplungin keluarga kah, atau karena pacarnya orang Indonesia? Awal pas saya baru selesai kuliah pada saat itu, saya ada senior namanya Dili Bob Manuel. Iya. Dulu Bob Manuel. pemain yang hebat juga sini ya. Dia main di Aremang, Kediri dan lain-lain. Terus dia lihat saya. Pertama aku di Francis. Iya, main di Terus Prancis. kan biasanya kalau di Nigeria itu punya satu lapangan di Lagos. Lapangan ini lahir bintang-bintang banyak sekali. Oke. Misalnya habis liburan, misalnya di Eropa, semua pasti. Kumpul di lapangan itu ya. Iya. Jejo, Kocha, Kano, Wangko, semua pokoknya di lapangan itu. Oke. Jadi kita selalu legend-legend main- Nigeria. Hah? Iya itu legend-legend Nigeria ya. Jadi kita selalu main ada namanya bola antara foreign base sama local base setiap Desember. Iya, Maksudnya iya. yang Main asing dan pemain lokal gitu ya. yang udah main Main di luar negeri. sama yang lagi situ. Hmm. Jadi situlah yang kakaknya dia saya bilang, oh kamu harus ikut saya, kamu Main di bisa luar. main ini dan oke. Saya dia ke sini akhirnya coba di Deli Serdang masuk. Deli Serdang pertama kali Ya, ya. Deli Serdang pertama. Berarti ada faktor keberuntungan juga ya? Ada faktor luck-nya di situ berarti? Locknya di mana? Karena diketemuin dengan legend yang udah ada di sana. Udah di Indonesia. Iya ya. sih, iya. Berarti karena- God memang udah already plan this for you gitu ya? Not really, because No, waktu no. itu, iya. So, iya, God has something... bukan, God plan was the best. Okay. Because actually saya udah dulu di Prancis pada saat itu. Oke. Dia udah main di Prancis. Iya, aku udah di Prancis, tapi memang belum dapat tim. I see. Tapi aku kembali untuk liburan pada saat itu kan. Jadi memang ya seperti kau bilang tadi, makanya Tuhan punya rencana lebih bagus, Oh. lebih yang terdekat aja daripada jalan jauh. Tapi ketika di PSDS dulu kan kamu harus seleksi kan? Iya. Nggak semudah itu kamu tiba-tiba langsung masuk Nggak diterima kan? semudah itu. Itu seperti apa ceritanya? Karena kan ya di era Liga Indonesia zaman dulu itu nggak mudah juga sebagai pemain asing. untuk tiba-tiba Waktu masuk. itu kita ada sekitar pertama mereka cari satu posisi striker Ya. untuk dampingin namanya Edgar Anasco pada saat itu, teman dari Argentina. Kita ada sekitar 13 striker. Yang seleksi satu posisi. 13 striker, Seleksi satu yang posisi. diambil. Iya. Terus Iya, dan kebetulannya pelatih mau pemain yang sudah main.
Yang udah pernah main. Di Indonesia karena buat waktu daftaran kan itu putaran kedua. Jadi maksudnya pemain yang sudah biar gampang daftaran. Adaptasi, betul. Iya. Ada pendaftaran juga. Saya belum pernah antara semua, cuma saya yang belum pernah main. Oke, kayaknya udah nggak mungkin tuh kamu diterima ya. Nggak mungkin. Dan saya juga sudah ya ada, tapi yang penting di lapangan setiap hari. Kalau misalnya kita main uji coba pada saat itu, mereka lebih utamakan yang mereka pengalaman. fokus, karena ada mereka lebih fokus lebih utama. Tapi tiba-tiba saya yang masuk yang terakhir yang lebih disuka sama pelatih. Sampai seleksi tinggal terakhir baru saya. Kamu. Jadi baru. Dan akhirnya kamu diterima. Iya. Luar biasa. Ini keren loh. Bersaing dari 13 striker yang ada loh. Yang Dia udah jadi- harus itu ya. Iya. Keren, Udah pengalaman keren. semua. Wah. Tapi kenapa kamu akhirnya yakin main di Liga Indonesia? Padahal kan Liga Prancis keren loh dibanding Liga Indonesia. Iya keren. Kan seperti aku bilang tadinya, saya berusaha. Namanya kita berusaha tuh lebih tahu yang lebih Bagus. bagus atau jalur yang lebih mantap. Iya, itu aja. Itu aja. Yang membuat kamu yakin Indonesia maksudnya? Iya, saya cuma mau coba aja. Coba aja ya, menjalani Iya, takdir coba. aja ya. Pada saat itu mau coba, dia juga bilang kalau misalnya Nggak betah. nggak beta atau nggak sesuai, bisa aja. Kamu bisa pergi. Iya. Karena pada saat itu masih juga punya banyak opsi di Eropa gitu-gitu. Oke. Wah, keren juga ceritanya. Keren ya. Dan dia ini udah pengalaman ya dari tahun berapa dulu pertama kali? 2006, 2006 ya? waktu masih Liga Jarum. Iya, PSDS di 2006 sampai sekarang di 2022 tuh berapa tahun tuh? Nah itu Udah banyak banget. mempertahankan eksistensinya gimana tuh? Ya, you have to work hard. Work hard only atau ada Iya, kerja keras, itu aja. kerja keras saja? Sama udah kerja keras saja? Ya, nah, pertama pasti kalau kita bicara Doha dan itu di luar itu. Tapi misalnya untuk kerja keras dan nggak boleh menyerah, jangan sampai kalah sama yang muda, itu aja. Dia sempet hampir hilang loh nama dia sebenarnya. Masa ya? Iya, sempet udah hampir hilang terus pas sempet main di Malaysia kan waktu itu kan. Iya, betul. Ya namanya udah mulai nggak dikenal orang lah akhirnya, tapi ketika dia kembali ke Persija juara, namanya mulai melambung lagi, bahkan masuk timnas ketika dia pindah ke Persikabo. Luar biasa banget nih emang. Wow, keren. Tepuk tangan dong. Makasih. Mau bonus berapa sih? Nomor rekening masih inget kan? Masih. Tapi itu total berapa sih klub yang kamu udah pernah berkarir di Indonesia, Ses? Klub yang pernah kamu bela, Ses? Banyak ya. Aku nggak tahu nih sampai sekarang, Ses. PSDS, PSMS. PSDS, PSMS. Iya. Madura ya? Dua kali, iya, Sigli. Oh, Sigli. Aceh. Sigli. PSMS lah. Semia Padang. Madura. Persisam Samarinda. Persiram Raja Ampat. Serui. Serui pernah Ya, juga. Persija Jakarta. Bayangkara. Bengkara. Persikabo. Persikabo. Persita. Sita. 12. Iya. Banyak banget. Banyak banget. Ya. Udah melanglang buana ya. Iya, melanglang buana ya. Tapi dari semua klub ini kan ada 12 ya. Kira-kira klub mana sih yang paling berkesan? Dari 12 ini harus pilih satu. Nggak boleh 2, nggak boleh 3. Ya, aku bisa bilang Persija. Karena aku bisa juara bersama Persija. Itu Triple winner ya waktu itu? Iya, itu bisa prestasi yang semua Triple winner pemain. tuh apa ya? 3 kali juara dalam 1 tahun itu. Wow. Ya, jadi saya, itu kebetulan saya dan kebetulannya aku bisa di situ. Itu Persija. Gitu. Ya. Apa arti Persija buat kamu? Persija adalah segala. Segalanya. Ya, walaupun saya di situ tetap saya dan semoga lah mereka tetap bisa juara dan lebih bagus lagi ke atas. Selalu. Mantap, tepuk tangan dong. Dimanapun tetap hatinya masih ada Persija juga ya berarti. Iya, Apa sih yang bikin Osas tuh percaya sama yakin berkarir di klub Persita. Persita sekarang? Oke. Kalau cerita ke Persita itu memang tahun kemarin saya Sempat cedera ya, Mor? Saya cedera. Saya lagi saya lakukan operasi Oke. ACL dan Kok bisa itu? Kenapa? ya semua bisa kena, itu biasa resiko di bola gitu. Baik. Jadi saya lakukan ACL dan tahun ini pada saat liga mau mulai, ya seharusnya banyak tim ya ada tawaran ya. Cuma karena mereka merasa aku belum bisa. Sampai waktu Piala Presiden pun ada beberapa tim yang tahu saya bisa, tapi masih belum maksimal. untuk 100% ya enggak. Ya namanya daripada terima uang tapi main enggak maksimal, saya enggak terima. Terus pas liga mau mulai,
ada beberapa tim saya bicara sama mereka, sampai pelatih mereka langsung telepon saya, manajemen udah di kontra banyak, tapi mereka tetap gak percaya bahwa saya udah bisa 100%. Ya akhirnya saya ketemu Persita, saya langsung ke sama pelatih dan manajemen langsung. Ya mereka beri saya kesempatan, ya itu dia. Berarti kalau Persita secara nggak langsung percaya tuh ya. Ya, percaya dan Percaya dengan kredibilitasnya gitu. Betul. Iya. Ketika yang lain meragukan, wah keren juga. dan ternyata sekarang membuktikan dia bisa cetak gol juga kemarin kan. Harus lah, kalau ada kesempatan main mah, cuma kesempatan main aja. Masalah cetak gol atau main bagus, pasti bisa. Oh. Iya. Target kamu sendiri bersama Persita apa sih sekarang? Target saya di Persita tahun ini secara personal ya, semoga tahun ini kita bisa masuk 3 besar. Tapi kalau manajemen targetnya beda. Tapi saya sendiri yakin kita bisa 3 besar. Dan saya itu yang target saya. Karena kalau saya bilang secara untuk misalnya gol, aku punya target pribadi gol. Tapi sekarang ya memang kita punya pemain sekarang lagi main bagus. Jadi saya harus support mereka. Mau menang, mau yang penting kita bisa menang aja. Waktu aku bisa main, aku bisa kasih kontribusi yang juga besar buat tim. Itu aja. Berarti Tadi Osas kan dia pernah main di Malaysia juga tadi gue bilang kan tuh ya. Ya dia punya pengalaman di sana. Yang gue pengen tanyakan adalah kan lo kan ya pernah bermain di Malaysia, Prancis juga pernah, di Indonesia juga pernah. Yang membedakan kompetisi Malaysia dan Indonesia aja dulu deh. Apa sih menurut lo? Malaysia dan Indonesia. Kalau kita bicara kompetisi, saya selalu bilang kompetisi Indonesia sama seperti Liga Inggris. Oh gitu? Iya. Wih, Ya makanya kalau pemain asingnya datang sini kalau nggak siap. nggak siap, nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena di sini nggak ada waktu berdiri, waktu istirahat. Lalu dengan tenaga. Dan aku lihat ke posisi pemain Indonesia, lebih banyak kan potensi jauh. Aku bisa bilang Indonesia bisa 70, Malaysia pemain lokal ya, bisa 40. Pemain berkualitasnya? Yes, pemain lokal. Karena kenapa? Kalau di sana mereka bagus, tapi mereka orangnya ya mungkin bagi Malaysia mabuk kayak ini. Tapi yang saya lihat ya, pemainnya terlalu nyaman. Terlalu nyaman? Nyaman dan misalnya kerja keras atau ini nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Tapi kalau di Indonesia itu semangatnya Luar biasa? luar biasa. Dan makanya aku lihat, yang saya selalu tanya kenapa Indonesia selalu kalah sama Malaysia. Itu yang saya selalu tanya ini. karena ada lasernya kan, di lasernya. Simpel banget ya jawaban apa. Tapi itu fakta Yang memang. dulu? Iya. Iya. Digituin. Oh, karena dulu di AFF 2010 diingetnya dulu. Iya. Nah, bukan, banyak kan Piala AFF sekarang dan selanjutnya Indonesia aku Sudah yakin mulai, kualitasnya sudah mulai. kualitasnya, kalau kualitas dari dulu mah bagus. Cuman nggak arah dengan yang baik aja. Ya, karena kalau sedikit salah harus teriak, wah Iya. ganti. Bola nggak bisa. Yang membedakan dengan Malaysia apa sih menurut kamu? Supporternya kah atau apakah? Ya, Kenapa? kultur Ya, sepak bola Indonesia gitu? ya Yang kamu lihat? di Malaysia, aku mau bilang kalau liga atau sebenarnya timnasnya. Mana? You tanya yang mana? Timnas atau liga? Liga sepak bola lah pokoknya. Oke, kalau Secara keseluruhan lah. iya, kalau secara keseluruhan, kalau di timnas aku bicara timnas saja. Timnas, Ya. oke, timnas. Di timnas, kenapa Malaysia mereka kelihatan lebih bagus daripada Indonesia setiap kali ketemu? Karena di Malaysia itu, misalnya mereka punya sistem seperti Eropa. Eropa itu mereka yakin bisa timnas main, kalau kalah ya benahi aja kan, benahi supaya besok lebih bagus lagi. Iya. Dan gak ada tekanan misalnya dari masyarakat, supporter, dari pemain ini, maksudnya banyak pelatihnya lebih pintar dibanding pelatihnya ya. Pemain ini out, timnas out, gak ada di situ. Oke. Mereka serahkan ke pelatih. Tapi di Indonesia itu bedanya itu kenapa setiap kali Indonesia ketemu sama Malaysia, itu kayaknya grogi atau gimana ya, takut. Karena kenapa? Segala sesuatu you takut, otomatis you udah kalah. Oke. Apapun, suka atau gak suka itu susah. Karena kenapa? Ketika you mau berantem sama orang, you takut duluan. You udah kalah. Walaupun you bisa kalahkan Bisa menang dia. harusnya. Karena you udah takut, sebelum you bangkit, udah terlambat. Oke. Dan pertama you udah buang tenaga duluan. Tenaga itu sangat-sangat Berarti penting. mental ya bro ya? Mental.
Jadi kalau di sana mereka main, mereka habis itu. Tapi Indonesia coba. Indonesia main, misalnya kalah atau ada 1-2 pemain yang nggak bagus, udah, besok netizen. Jadi akhirnya mereka itu terganggu ke pemain. Iya. Berarti emang harus kuat ya pemain-pemain Indonesia ya. Ya, bukan selain kuat juga, netizen juga harus bantu juga timnas itu. Oke. Bantu dan percaya prosesnya pelatih, itu aja. Butuh waktu berapa lama sih untuk adaptasi di Indonesia waktu itu dan sekarang? Nggak terlalu lama sih. Nggak terlalu lama ya? Tidak, karena pada saat itu kita nggak punya translator dan pada saat itu orang Indonesia juga agak untuk jago bahasa Inggris bisa nggak tidak. Oke. Jadi tiap hari harus pakai bahasa Indonesia. Oke. Ya, berapa? Jadi termasuk cepat ya? Iya, Menggunakan bahasa juga cara beradaptasinya. betul. Wow, keren banget. Cepet dia adaptasi. Cepet ya. Lu kapan terakhir pulang ke Nigeria? Atau Tapi kalau soal pulang saya selalu kamu pulang. selalu pulang ya? Ya sih. Kapan ini justru pulang dulu cuma keliling dulu. Tapi Belum lama ini dari Nigeria? Lebaran terakhir. Lebaran terakhir itu? Ya. Oh, jadi di Nigeria lebaran juga? Saya lebaran di sini. Ah. Saya pulang 1 bulan sebelum lebaran. Waktu kamu puasa, saya pulang. Oh iya. Karena kan lu udah lama banget gak pulang tuh, Sih. Bukan lama banget. Cuma tahun 2020, saya nggak pulang karena COVID. Oh iya. Dan orang tua saya udah... Terakhir kamu pulang 2019, Iya, benar. ya kan? Iya. 20, 21, kamu baru pulang kemarin kan? Iya, baru. 2 tahunan, 3 tahun lah ya? Iya. Terus, Iya. Terus gimana di sana gitu? aku salah rumah. Salah rumah bener? Dan aku nggak tahu rumah lagi. Dasar. Kok bisa-bisanya rumah sendiri? Aku sampai kantor, aku lewat. Terus aku masuk rumah orang. Hanya mereka tarik keluar. Anak siapa ini? Nggak, ini bener. Nggak bener. Aku nggak bisa bedain loh mana bercanda mana bener. Iya, dia aneh ya? Iya. Pokoknya wololo lah. Dasar ya? Aduh. Tapi sekarang udah inget kan rumahnya? Hanya tarik keluar, cari anak siapa, baru ketemu. Oh gitu. Baru masuk rumahnya. Ya Ini beneran berarti ya? Diketahui bingung. Besok-besok ditempelin kayak rumah-rumah warga Indonesia, RT 1, RW 5, nomor sekian. Tapi itu gitu nih ya, ini yang gue tahu nih ya, gue bukan ini tadi karena emang gue kenal dia. Oh, Sas ini termasuk laki-laki yang sayang sama orang tuanya. Kalau ibunya nelpon nih diomelin, dia langsung takut, bener. Itu pastilah. Iya kan? Harus. Jadi dulu lagi corona, dia tuh demen main YouTube. Oke. Bikin YouTube. Oh iya. Diomelin sama mamanya di telepon, kamu ngapain jadi YouTuber? Kamu tuh main bola. Langsung ini, coba lu tanya. Kontennya lu apa? tanya. Aku sama dia ini. Kontennya apa? Kok jangan ketawa dulu apa? Main motor-motoran, Oh, main gitu. layangan. Iya. Karena dulu aku mau challenge sama Valentina Rossi. Oh, mau balapan sama Valentino Iya. Rossi. Aku lagi belajar. Terus dikontenin. Iya. Mama marah. Iya. Mama nggak boleh. Tanya dong. Gimana? Dia Mas? penurut sama orang tua. Kenapa ya? Ya, you harus tahu lah orang tua. Ya, itu yang pertama. Menurut saya kenapa? Bukan hal yang nggak bagus ya. Karena orang tua saya nggak selalu suka aku exist sosial media. Itu yang memang. Oke. Oh, nggak Itu- boleh marah sama ibu iya, kamu ya? kalau misalnya hal-hal lain nggak masalah. Kalau sosial media gitu-gitu selalu expose diri atau terlalu rame itu, menurut dia itu banyak kan ganggu Fokus. dan konsentrasi. Itu aja, bukan karena ini. Saya baru punya Facebook, Instagram. Pertama itu tahun 2016, seumur hidup saya. Ya dulu nggak punya. Dulu nggak punya ya? Enggak. Sesayang itu kamu sama orang tua kamu berarti ya? Iya, of course, man. Dia peduli, dia care. Walaupun jauh ya? Iya, dia care untuk karya saya supaya jangan ganggu-ganggu lah. Tapi gimana sih pandangannya bisa sepositif itu padahal rumah tangganya gagal? Waduh, maksudnya gimana nih? Boleh dong nanya. Iya, nggak apa-apa. Kan sayang orang tua nih. Ya kan? Selalu dinasehati orang tua. Berarti kalau- kan punya vibe yang baik dong, hati bersih. Iya. Karena kalau sama orang tua aja sayang, pasti sama istri kan sayang. harusnya sayang. Sama pekerjaan aja fokus, masa sama istri nggak fokus? Betul. Kenapa gagal? Kenapa gagal? Iya, Waduh, Oke, seru nih. itu bagus. Seru nih, seru. Iya, buat biar ini aja, Orang biar tua saya, Iya. benar-benar sayang sama istri saya. Itu sayang dan apalagi waktu anak saya, waktu dia lahir. tisu. Siapa yang nangis? Itu. Enggak, benar-benar dia sayang. Tapi
Jujur ya, pertama saya punya masalah sama istri, saya gak berani bilang sama orang tua. Takut ya? Iya, takut dia terganggu. Dia benar-benar Takut orangnya terganggu. Udah tua, ibu saya udah 70-an. Oh 70? Iya, udah 70-an. Tapi puji Tuhan dia masih kuat. Iya. Jadi dia paling, pas pertama aku cerai, aku punya masalah sampai cerai tahun 2016. Dia gak tahu, cuman aku punya kakak, mereka yang tahu aku. Tapi mereka gak berani bilang. Nggak berani cerita ya? Iya, contohnya aku cedera juga sama. Aku cedera, Nggak mau berapa? cerita? 8 bulan. Orang tua saya gak tahu, sampai sekarang gak tahu. Oke. Karena sesuatu yang bikin dia jangan sampai sakit atau miki, nggak boleh. Kita cuma suka kasih dia berita ya? yang bagus atau itu. Saya cerai tahun 2016, orang tua saya tahu saya cerai di tahun 2019 pas aku pulang. Apa kata orang tua waktu itu, Sus? Sedih, karena tapi enaknya karena secara langsung aku bicara sama Cerita dia, langsung. aku kasih dia bukti-buktinya, memang udah gak bisa. Memang ini gak ada jalannya. Ya, daripada aku cuma bohong-bohongi dia. Berapa aku cuma bohongi dia? Gimana? Sehat. Aku lagi keluar. Kita lagi berangkat ke sini. Aku lagi keluar negeri lain main bola. Cuma gitu-gitu aja. Padahal dia jangan misalnya tahu. Gitu. Jadi makin kagum aku sama sosoknya. Sos ya? Wih. Iya. Dia nggak mau orang lain worry. Jadi Iya, disimpan sendiri sampai Of waktu yang course. tepat baru dia ngomong. Ngomong, betul. Nah, ya udahlah kita nggak usah bahas itu lagi ya udah Iya, pas kan. Makasih. Tapi nggak apa-apa. Lu udah lama nggak ketemu apa anak dong ya kan? Iya, Yang gua tahu kan kadang nggak boleh katanya ya. Nggak Iya. boleh ketemu anak ya. Nggak kangen gitu. kangen lah. Kangen ya? Tapi pada saat itu Ratu punya anak loh. Kalau kangen bisa ke rumah Ratu. Iya, nanti aku cari aja. Gimana itu kan anak gue sama yang itu. Oh beda ya? Hei, jangan itu aja Ya dulu. kali dia mau lepas kangen, mau gendong Iya, anak. kangen. Jujur kayak. Tapi dia tahu bahwa saya anak. Dia tahu. Jadi satu fakta dia bisa jahati saya supaya aku sakit hati sama dia, supaya aku sakit itu adalah ngumpati anak. Ah, buat apa? Ngumpetin anaknya. Aduh, Maksudnya itu cara yang dia tahu aku orangnya gak suka stres, gak suka. Aku selalu ketawa. Tapi cuma satu kata yang aku bisa stres, bisa sedih itu dengan anak saya. Dia tahu benar, dia tahu persis. Maka dia pakai anak, dia tahan supaya ya pakai Kamu buat satu- sakitin saya. Oke. Tapi pertama juga memang terganggu. Tahun 2016 aku dari Malaysia itu Stres nggak ya? bisa tidur, Stres kamu. nggak bisa makan, stres gitu. benar. Gara-gara anak. Tapi makin lama-lama, harus bangkit lah. Harus bangkit tuh. Wake up. Ya didoain lah sama kita dan penonton Lensor ya, supaya bisa menemukan. Aku sama mantan suami udah damai soalnya. Jadi Oke. kita sharing our son gitu. Semoga Kamu juga bisa kayak gitu. Amin amin amin. amin. Itu doanya. Karena kan itu kesalahan orang tuanya bukan Of anaknya course, of kan. course. By the way anyway busway nih ya Kak. Tahu kan istilah itu? Busway, oke. Busway tahu. By the way anyway busway itu penyambung kayak wololo gitu kayak gitu. Apa sih perbedaan kehidupan di Nigeria dan di Indonesia terutama nih di bagian sepak bolaannya gitu. Yang kamu rasakan, Sos? Nigeria sama Indonesia. Kalau aku bilang, kalau Indonesia sama semua, saya udah main. Cuman di sini apa? Aku bisa bilang supporternya aja. Supporter, Ya. supporter. Ya kan yang bagi sepak bola enak kan supporter. Ya, betul. setuju. Kalau main Liga 1, Liga 2, Liga 3, tak kampung main bola street football. Rame. Ya. Jadi you lihat betul, manusia yang bahagia, you pasti bahagia. Ya. Jadi yang menurut saya yang bedanya adalah supporter. Kalau di Nigeria jarang yang datang. Kecuali dulu kalau timnas main. Tapi kalau sekarang Indonesia mau siapapun Mau yang junior pun ya, full. full ya. So itu yang bikin luar biasa di sini. Oke. Karena memang bola udah mendarah daging juga Betul, sih di betul, Indonesia gitu. Bola adalah salah satu olahraga yang memang kita banget gitu. Iya. Jadi kita sangat mengidolakan para pemainnya, coachnya, segala Betul. macamnya. Makanya ketika Pemainnya dong, yang terutama dong pemainnya dong. enggak sih, biasanya Oh, tergantung yang mana dulu ya. Oke. Iya, jadi gitu. Kita pasti selalu mengidolakan, kayak mengagumi. Jadi ketika ada satu kesalahan sedikitnya, kita kayak kecewa banget Iya. gitu. Iya, Makanya mungkin ada simbiosis kejadian yang joget tadi sama ini iya, gitu tahu. kan, perbedaan persepak bolaan gitu. Tapi keren sih netizen Indonesia buat supportnya. Tapi Sos, siapa sih yang menginspirasi kamu apa ya dalam dunia sepak bola tuh? Kalau saya sebenarnya Ronaldo. Ronaldo. Tapi gaya kamu gak kayak Ronaldo mainnya. Emang harus gaya aja. Oh enggak ya?
Emang nama saya Ronaldo? Enggak juga, mainnya kan. Biasanya kan gue inspirasi dengan Ronaldo, kayak main kayak Ronaldo gitu. Enggak ya? Itu ketika you inspirasi dengan orang, you mau gaya dia, you bisa gagal. Gagal malah ya? Iya, karena harus jadi kenapa? diri sendiri ya? You harus jadi sendiri. Tapi ambil inspirasi dari orang, tambahnya you punya supaya bisa jadi. Oh, Ketika you mau sama dia, sistemnya nggak sama. nggak boleh sama ya? Karena sistemnya aja beda. OSAS adalah OSAS gitu ya? Yeah, of course, man. Siapa sih orang yang paling rajin ngajarin OSAS tuh belajar bahasa Indonesia? Soalnya lancar banget ini. Yang paling rajin itu pada saat itu, sebenarnya itu istri, tapi yang mau ya. Istri mantan. Bukan Mantan istri istri. saya. Bukan. Bukan istri? Bukan istri. Enggak, Amahu mantan Almarhum. istri pelatih pertama. Gimana sih? Almarhum mantan Dia udah meninggal. Iya. Pelatihnya udah meninggal. Berarti udah meninggal? Iya, Iya, istrinya. Oh, bukan istri dia. Iya, almarhum Jadi istrinya. pelatihnya dia punya istri. Iya, coba Iya. kita bedah dulu. Amahu Dia punya pelatih. istri. Aku salah atau benar sih? Salah, bro. Gimana yuk, Berantakan bicara kamu. gimana? Kamu punya pelatih? Aku punya pelatih. Punya istri? Iya, Iya, punya pelatih ini istri. udah meninggal kan? Pelatih udah meninggal. Istrinya belum. Nah, istrinya yang ngajarin kamu. Ya, oke, yang aku bicara Oh, dia- istrinya pelatih yang sudah meninggal. bukan, aku nggak Dia setuju. bingung, bro. Kamera ini bingung, bro. Oke, kalau mau benar gimana caranya ya? Benarin ya saya bicara, Iya. benarin aja gimana? Istri almarhum pelatih saya. Istri almarhum pelatihnya dia. Istri almarhum pelatihnya. OSAS. Iya benar. Bener kan? Benar ya gitu, ya benar. Benar ya? Gua gitu Oke, loh. 5.000. Ya, 5.000. Berapa lama waktu itu? Waktu itu memang gak susah. Jujur, waktu aku di Indonesia, aku 8 bulan udah bisa bahasa Indonesia. Masa iya? Serius. Sas, tahu nggak sih? Cie. Kira-kira nih kalau ada ya kan image pemain bola tuh suka dugem, suka main perempuan. Kalau misalnya, terus ada juga yang bilang katanya pemain bola tuh suka minum alkohol. Itu benar nggak sih, Sas? Oke. Dan kamu termasuk yang mana? You tanya ke saya ya. Iya. Iya. Tapi aku akan jawab ya. Jawab Iya. dong. Sabar dulu, kamu sibuk sekali. Loh, aku host, aku nanya kan gitu. Ya sabar tuh. Tapi yang aku mau tanya dulu sebelum jawab. Kok nggak ditanya? Pemain bola, Ya. eh? Pilot, Nah, Oke. polisi, ya. pemerintah misalnya Pejabat, apa, pejabat. PNS deh, Pejabat, enggak, pejabat. pejabat, Ya, oke. Ya. ya, pemain bola. Kan udah main bola tadi. Dia aku enggak belum. Ada 5 dong. Udah tadi. Udah tadi ya? Jawab. Udah ya? Main bola, pilot. Terus apa tadi lagi? Tentara atau polisi. Polisi, tentara, pejabat, pemain Oke, bola oke, lagi. empat. Antara empat ini yang lebih parah siapa? Yang paling parah, Yang you tahu? pandangan lu. Pandangan saya, Iya. yakin mau dijawab. Jawab Ya terserah. maaf ya ini Nggak apa-apa. fansnya Lancer, pemain bola lah. Tapi Kenanya salah. lagi. Pemain bola lah. Salah. Gimana ceritanya? Saya harus jujur di sini. Kalau jujur pemain bola tuh. Rumah tangga saya rusak itu di situ. Oh ya, benar ya. Saya dari queen menjadi babu. Oh, Nggak dikasih Lu makan jadi di... curhat lu, jadi curhat lu, Sas. Ayo, Sas, gimana, Soalnya nggak Sas? bisa gitu. tapi aku nggak tahu itu menurut saya ya, nggak Iya. benar. Nggak bener. Karena kenapa? Pemain bola kalau minum kita bilang minum, kenapa nggak minum? Boleh minum. Ya udah nanyanya jangan ke aku. Ini Iya, kan korban. Udah, sekarang aku lagi Ini jawab. aja. Aku lagi jawab. Iya. Minum boleh. Oke. Nggak Siapa? ada yang Pemain larang. bola? Tapi iya. Apa yang salahnya? Tapi jangan terlaluan. Jangan berlebihan. Ada waktunya, bukan tiap hari satu juga. Iya, ada waktunya. Ya rupa aja mereka minum bir langsung di depan ruang ganti. Itu boleh, terserah. Yang penting you tahu apa yang bagus buat kamu. Rokok mau rokok, kalau bagus buat kamu silakan. Ya. Kalau misalnya kita bahas masalah perempuan dugem. Pemain bola kadang-kadang saya. Iya. Dulu waktu saya sama mantan, saya orangnya kalau misalnya main bola malam, Ya. habis main saya nggak bisa tidur. Sudah otomatis saya nggak bisa tidur. Oke. Tapi saya orangnya nggak suka keluar. Aku bicara saya sendiri dulu ya. Iya, iya, Aku iya. orangnya nggak suka keluar, nggak selalu suka makan luar. Aku orangnya nggak suka di rumah aja. Ya. Terus kalau sekarang, aku orangnya suka kadang-kadang kalau habis main bola nggak bisa tidur daripada putar bala atau baca-baca gosip-gosip gak jelas. Ya mungkin aku cari kafenya ada live music, duduk aja. Cuma dengan lagu supaya aku balik tidur enak. Ya. Terus kalau bicara masalah cewek, ya kalau itu akan ada itu individual. Kita nggak bisa bicara buat manusia. Kita aja bicara di sini aja buat pemain bola. Wanita juga sama. Ada wanita yang nggak bisa duduk 1 hari 2 hari tanpa keluar atau gimana mana. Jadi kita jangan bicara general.
you tahu satu bukan berarti miliar Semuanya itu sama. Iya. Ketika lu punya pengalaman, iya benar sih. Tepuk tangan dulu deh. Apa tepuk tangan buat apa? Iya intinya maksudnya lu nggak bisa mengeneralisasi satu orang yang pernah lu menjadikan pengalaman. Berarti pemain bola segitu kayak gitu semua. Gitu kalau menurut OSAS. Iya. Jadi kita jangan bicara pemain bola ini. Contoh salah orang lain sekarang. Mereka bilang, oh orang Amerika kaya. Kata siapa? Di Amerika banyak yang miskin kok. Iya. Tapi karena banyak Amerika, oh coba tanya orang sekarang. Orang Indonesia, orang Amerika siapa yang lebih kaya? Mereka bilang Amerika. Padahal Enggak juga. kita nggak bisa bilang itu. Karena di Amerika ada yang kaya, ada yang miskin. Indonesia ada yang kaya, ada yang miskin. Sama aja seluruh dunia. Sama aja. Papua pun, orang di Papua pun ada yang kaya, ada yang miskin. Nih inspirasi sih, inspirasi untuk membuang negativity yang ada di otak aku nih. Of course. Mulai detik ini aku tidak akan mencap jelek lagi. Wih. Makasih ya, makasih. Dua aja salaman 2 kali ya. 3 kali dapat piring nih. Dapat piring. Enggak, karena Oh enggak. Dapat ini seperangkat alat sholat ya. enggak, karena yang diomongin Osas tuh termasuk benar juga sih. Iya. Kalau misalnya aku udah bermaaf-maafan tapi masih memukul rata dari satu profesi, sama aja aku ngejahatin Iya Osas, dong, ngejahatin Osas. Bang Ajes, ngejahatin Iya semua dong. yang ada di sini, dan nggak baik sih. Memang benar, jangan dipukul rata ya. Itu Iya aku setuju. betul dong. Iya, iya. Emang OSAS kadang-kadang kalau lagi bener ngomongnya bener bagus sih. Kalau nggak benar, Kalau Ini di TikTok jadi potongan bagus tuh. bagus ya. Iya. Bagus nanti dipotong-potong ya. Iya biar viral ya. Biar viral. Kadang-kadang ini dia sering loh. Ketika dulu pas lagi apa Sas? Corona ya, kamu sering di rumah ya, sering live, bagi-bagi uang, bagi-bagi ini. Itu, Pulsa ini luar biasa loh dia. Gitu. ada kopinya. Hatinya tuh baik. Suka zakat berarti ya. Beramal dia suka beramal. Beramal, iya. Ya, kalau kita punya kasih orang. Luar biasa Sas pokoknya orangnya. Masih inget kan rekening saya? Iya masih. Masih ya? Tenang aja. Tapi memang seorang yang royal biasanya percintaannya emang agak gambar. Sabar ya. Ya memang. Iya. Ya memang. Semoga nanti ditemukan dengan jodoh yang tepat. Amin. Amin. Doain bareng-bareng ya. Iya. Nih. Akar rumput sepak bola adalah pemain muda Sas, ya kan? Oke. Iya, grassroots, akar rumput sepak bola Indonesia adalah pemain-pemain muda. Bahkan sekarang Sintayong aja berani memotong satu generasi demi mengangkat pemain-pemain muda untuk dibenahi kan. Dan akhirnya sekarang terbukti banyak pemain-pemain lokal atau pemain muda kita berani berkarir di luar negeri. Ada Pratama Arhan di Jepang, ada Asnawi di Korea, bahkan ada Egy di Eropa juga. Kamu melihat ini gimana, Sas? Banyak pemain muda kita yang udah mulai bermain ke luar negeri gitu. Itu saya doa semoga ada banyak yang lebih tambah. Dan mereka jangan buru-buru apa. Semoga ya. Jangan cepat puas. Karena kenapa? Jangan cepat puas, jangan buru-buru mau balik. Karena aku nggak tahu apa di Indonesia yang pemain lukanya ketika mereka udah keluar buru-buru mau balik. Mungkin karena kalau saya mungkin Iya. mereka rindu atmosfer yang seperti teriak nama mereka. Karena kalau di luar nggak ada yang tahu kamu terserah. Mereka cuma tahu kamu pas tanding aja. Iya, Habis betul. tanding yuk jalan di luar pun polisi ketemu Nggak ada yang kau, kenal. bodoh amat. Nggak ada yang kenal. Orang yang nonton kamu juga Ya. hello udah. Mungkin mereka rindu seperti Indonesia gitu. Pamor ya. Iya, jadi jangan terlalu puas dengan itu. Fokus yang tujuannya aja. Kalau bisa 5 tahun, 10 tahun sampai mau pensiun juga sana boleh. Gak masalah ya. Karena aku selalu lihat kadang-kadang aku baca di sosial media setiap musim baru, oh banyak tim, oh ini udah mau deal dengan pemain ini, apa yuk buru-buru mau balikin dia, buat Iya, apa? buat apa betul. Dan semoga mereka juga punya ini mental untuk bisa bertahan yang lebih lama lagi dan ada yang nyusul lagi. Iya. Mungkin ada pesan Sas buat pemain muda yang sedang berkarir dan yang mau berkarir ke luar negeri gitu. Yang berkarya di situ yang udah keluar, yang maupun yang pengen mau keluar, semoga juga ada banyak yang keluar juga. Dan walaupun gak lewat PSSI, gak lewat agen, harus berani keluar. Berani keluar ya. Harus berani keluar. Kita aja pemain Eropa, pemain yang Brazil di sini, mereka berani ke sini. Mereka gak bisa bahasa Indonesia. Saya punya teman-teman, ada sekitar 4 orang. Ya pernah saya langsung ini. Mereka punya tawaran di luar negeri bagus. Tapi gak berani. Gak berani ambil ya. Alahnya apa? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Padahal mah nggak Apa urusan bahasa Inggris? Iya. Saya ke Indonesia aja kan, saya nggak tahu bahasa Indonesia. kata. Orang Brazil, orang Eropa semua di sini kita punya pemain asing sini berapa? Berapa orang satu punya bisa bahasa Indonesia? Nggak ada. Sepak bola cuma satu bahasa itu di sini. Sepak bola ya. Iya. Berarti intinya kalau ada kesempatan buat seluruh pemain yang muda, yang lain, ambil aja gitu ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah banyak pemikiran ini itu langsung Jangan take takut it ya. aja. Oh, oke lah.
Nah baru-baru ini nih Sas, aku tuh baca ya, kalau ada regulasi kick off tuh nggak boleh lebih dari jam 5 sore. Ya. Itu tanggapannya tuh gimana tuh? Ya mudah-mudahan bisa juga, supaya bisa terkontrol. Kenapa gitu? Karena ya seperti kita lihat kemarin di Kajuruan, Ya. ya sepak bola kalau sore hari enak terkontrol. Enak kontrol Iya, ya. karena Habis itu kan kenapa? pemain pulang cepet, malam bisa nongkrong. Oh enggak ya? Soalnya bukan soal Enggak bercanda Ustaz. Coba, karena kenapa? Lihat Indonesia. Kalau lihat luar negeri, Liga Inggris ya, yang nonton bola itu orang dewasa. Ya. Ya, paling mereka bawa anak mereka, berapa anak di stadion nggak banyak. Tapi kalau Indonesia, yang lebih banyak itu anak muda. Dan anak muda ini kadang-kadang antara supporter juga kadang-kadang ini kelompok saya kan. Itu tersenggol sedikit jadi masalah. Masalah betul. Tapi kalau malam hari susah. Ya. Kalau di pas terang, atlet bisa terkontrol. Kalau malam hari susah. Jadi mau lari kemana atau lari. Bagi saya Kalau lebih menurut setuju. Setuju ya berarti lu ya sore ya? Kalau Kaji sendiri setuju yang mana? Gue sih setuju sih kalau main di sore. Maksudnya ya itu tadi mau untuk mengurangi apa ya tindak kejahatan segala macam. Karena kan saatnya industri sepak bola sekarang kan emang udah luas ya. Maksudnya udah penikmatnya nggak hanya cowok aja, tapi ada anak-anak, ada perempuan juga. Bahkan ya kelasnya pun sekarang udah mulai berubah ya. Nggak hanya di grade CD tapi ke A juga sekarang kaum-kaum yang di atas juga udah mulai banyak yang nonton sepak bola juga. Nah momen ini harusnya tetap dijaga dan ya kita harus jaga kualitasnya dan membuat mereka tuh nyaman juga untuk datang ke stadion. Yang banyak perubahan yang gue lihat adalah di Surabaya tuh. Persebaya sekarang tuh penontonnya tuh benar-benar luar biasa sih menurut gue ya. Yang gue lihat mungkin dulu ya maaf kata ya banyak kalau di Jakarta kan Rojali ya, maksudnya rombongan Jack liar. Kalau di bonek-bonek yang liar dulu tuh sekarang tuh udah hampir sedikit dilihat kalau gue yang melihatnya. Udah banyak yang mereka bahkan pakai jersey ori aja nggak pakai jersey ori, malu sekarang sekarang. Kalau dulu kan bodo amat, nggak punya tiket bodo amat. Tapi kalau sekarang udah malu Sas, nggak beli tiket, nggak beli jersey yang ori itu malu sekarang. Nah ini budaya-budaya yang udah bagus sebenarnya harus dijaga, ditambah dengan ya itu dari keamanan di stadion seperti apa gimana segala macam fasilitasnya. Dan ya itu sih untuk meminimalisir itu sore yang lebih baik karena kan cewek-cewek biasanya kalau ntar dia pulang sendiri atau berdua sama temennya kalau malam-malam kan bahaya kan. Tindak kejahatan walaupun gak ada niat, tapi ketika ada kesempatan bisa jadi kan. Nah gue sih melihatnya itu, kalau lu nanya itu gue melihatnya seperti itu. Gue setuju bermain di sore. Tapi kan kembali, ya gimana Iya, of course. operator dan juga pemilik Tapi taksiran. secara main, kita pemain bola lebih suka malam. Karena nggak terlalu Nggak panas. Tapi selain kita juga harus Pikirkan yang lain. Yang lain yang bikin bola enak justru. Betul. Jadi Tapi aku karena kita rasa- semua sama, nyawa senang, mereka juga harus senang. Iya, betul. Kalau aku sih setuju aja regulasi atau aturan yang dibuat demi mensejahterakan semua Betul. orang sih kalau aku lebih ke situ. Gitu Tapi sih. bicara supporter nih ya. Kamu kan udah pernah main di 12 tim. Supporter mana sih yang menurut kamu paling berkesan? Itu di Jackmania. Jackmania ya? Jackmania sampai Yang membuat kamu pun- terkesan apa? Apa? Aduh, mereka luar biasa. Gak ada home, gak ada away. Mereka di mana-mana aja. Dan mereka siap bisa kombakan apa aja mereka kemana siap. Ada di mana-mana ya? Ada aja. Sas, kita setelah ini bakal ada rapid question ya. Pertanyaan cepat, kamu harus jawab cepat. Pertanyaan pertama, Yuk. susu jahe atau kopi susu? Kopi susu. Oke. Disayang supporter atau disayang pelatih? Desainnya pelatih. Oke. Jadi cadangan tapi timnya juara atau main reguler tapi degradasi. Ini udah pernah ini. Jadi cadangan aja. Cadangan aja? Iya. Iya. Liburan bareng pacar atau bareng teman? Apa? Liburan bareng pacar atau bareng teman? Ya, bayang pacaran nasi. Oke. Sinteyong atau Simon McManamy? Oh, gue tahu ini jawabannya. Apa ya? Ya, saya bisa pilih Simon. Karena aku belum pernah sama Sintayong. Ya, saya udah pernah, saya pilih Simon dulu saat itu. Oke. Tendangan penalti atau tendangan bebas? Tidak penalti dong. Tendangan penalti. Oke, gue ya. Joget koplo atau joget R&B? Apa ya joget kopo ya gimana? Joget koplo tuh begini nih. Dangdut, kayak dangdut. Gitu. Ya kita janji dangdut aja. Dangdut aja? Ya, aman. Suka dia joget dangdut ya. Keren. Cewek manja atau cewek mudian? Apa kemudian? Mudian tuh kak, ih, apaan sih?
Tuh Mudi. Bingung nih. Mudi, the mood. Mut-mutan gitu orangnya kayak ya sering apa ya? The Bete lah, emotion sering change bete. so fast. Jangan mud-mudan lah. Ya, mudan lah. Apa Sas? Oke. Terus? Iya jawab kamu. Apa? Balik Pilih lagi. cewek mana? Cewek manja. Cewek manja tuh? Atau kemudian Iya, manja lebih bagus. manja lebih bagus. Iya. Suka kamu ya? Iya. Iya. Cewek gemuk apa cewek kurus? Nggak tahu, yang penting baik aja udah. Iya, luar biasa. Lebih baik disakiti istri atau disakiti oleh klub? Dihianatin lah. Iya, Dihianati istri atau dihianati klub? Lebih bagus sakiti klub aja. Klub aja? Kalau klub kan gaji ya? Bukan soal gaji, karena rumah adalah kamu. Rumah adalah. Oh. Gila. Buat para yang mau ini menikah, coba tolong belajar dulu pada Rumah adalah kamu, gila luar biasa. teorinya Closing yang sangat bagus ya. prakteknya hancur Of tuh course. ya. Ya. Segala manusia semua punya masalah, semua kerja. Yuk jaga Tapi sangat disayangkan loh dengan pemikiran seperti itu rumah tangganya harus gagal. Semoga nextnya didoain yang baik-baik ya. Terima kasih Osa. Yang beda saya itu. Yang beda dia. Karena aku teman baik, aku ingat ulang tahun kamu. Gustavo boleh agak duduk situ. Terbaik. Wah luar biasa. Tahu kan? Tahu. Setelah dia nggak punya istri, dia sama cowok. Wish. Berarti kita bagi dua jam nggak orang tahu kan? Ayo sini sama-sama kan? Terima kasih. Siapa yang ulang tahun Osas kan? Dia ulang tahun juga. 2 Oktober juga? Iya. Oh semua barengan. Aduh. Oh salah kamu harusnya bawa. Makasih my bro, makasih. Salam dulu, Anju. Baunya Salam 2 dulu. kilo juga. Cium. 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 Ntar dulu nih, ini kenalin dulu. Ini adalah sahabat Osas, Gustavo Sena. Terima kasih, terima kasih. Hari ini Baik. spesial datang Thank you. memberikan surprise. Mana fotonya? Mana kak? Fotonya nanti ya? Oh, di foto. Ya, foto yang bagus dong. Videoin. Dia minta di videoin dulu. Ya, videoin dong. Videoin dong. Nih, tolong videoin. Aduh. So sweet banget sih kalian. So sweet banget. Jalannya. Kita tuh jadi cemburu deh gimana gitu ya. Kita Iya sih aneh ya. Terima kasih. Ini cowok yang ngasih loh, bukan cewek loh. makanya Sebenarnya aku juga belum punya teman yang baik. Oh gitu ya? Cuma saat ini yang bisa ingat saya ini bagus lah. Dia ya? Iya. Luar biasa. Nggak jelas ini. Oke. Tapi itu terima kita kasih, mantap. bro. Thank you. Tiup dong, tiup. Satu. Kamu bilang cium atau cium? Yang Cium. Tiup. Dia minta cium. Minta cium. Ya saya kan. dari dia bilang cium. Oke. Bahaya. Terima kasih. Atas ada tak kesini aku. happy birthday once again. Asa. Terima kasih. Thank you, my bro. Thank you. Terbaik, man. Aduh. Apa? Happy birthday Rosa. Terima kasih. Ayo sini bagi. Harapan dulu, harapan Dia dulu. juga ulang tahun kan? Iya, dia udah tahu. Masih ada satu episode lagi. Hidup lagi biar dia cium juga. Biar mana hidup lagi? Jangan duduk dulu sini, duduk duduk ya. Duduk dulu. Mumpung dia ada juga. Boleh, Ayo duduk boleh. setengah-setengah. Setengah-setengah. Iya. Mumpung datang nih mungkin. Ayo tanya dulu, namanya kamu siapa? Pepe. Enggak, memang Sas, kamu sedekat itu dengan Gustavo Sena? Iya, sangat. Sangat dekat ya? Iya, sangat. Sampai dia inget ya ulang tahun kamu, luar Iya, biasa. selalu lah. Orang baik. Mungkin Gustavo mungkin kita tanya, boleh? Pendapat kamu mengenai sesuatu seperti apa sih? Seperti apa? Iya. Oke, terima kasih. Ya baik dia, baik. Dia orang baik, makanya kalau saya dekat orang pasti harus orang baik. Orang baik ya berarti ya? Nggak masalah asal dari mana, dari negara mana, Indonesia, Argentina, Nigeria, Jepang, yang penting baik. Jadi kalau dia bisa dekat saya, berarti dia orang baik juga. Apa doa untuk Teman, Osas sahabat. di hari ulang tahunnya, di hari spesialnya? Doa sih, menurut saya yang paling penting adalah kesehatan. Amin. Jadi selama dia sehat, dia bisa kejar apa yang dia mau. Wih, mantap. Amin. Osas. Harapannya dari ulang tahun apa nih, Sas? Hah? Harapannya dari ulang tahun.
ala harapannya seperti jauh sehat dan Cepet sehat. dapat istri. Istri. Nambah belum ada. Belum ada. Udah dapat sehat, soal istri yang lain-lainnya itu dari yang di atas. Wah, luar biasa. Amin. Oke, Ustaz Gustavo, terima kasih banyak udah hadir Terima kasih. hari ini dan memberikan surprise di hari ulang tahunnya. Ternyata Ustaz diem-diem ulang tahun ya, tapi nggak tahu gue yang keberapa nih. Yang keberapa Gustavo? Enggak, itu nggak bisa. Nggak bisa disebutin ya? Jangan ya. Baru 18. Karena dia banyak malsuin umur ya. Makanya aslinya beda dengan KTP. Tapi kan yang penting performanya dong, sama auranya. Kamu mau yang angka yang mana? Iya, tergantung kayak mana ya. Kelihatannya sih masih 22 ini. KTP Nigeria atau KTP Indonesia nih ya? Beda ya? Jelas. Oke deh, kalau gitu buat mitra olahraga jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Kalau gitu kita pamit karena kita setelah ini akan mau makan dulu nih ya. Iya Udah dong. lapar nih, kita mau ditraktir sama Osas. Ya, kru semua mau ditraktir, tenang semuanya. Oke, Semuanya terima ditraktir nanti kasih. sama Osas. Terima kasih. Kalau gitu saya Azariat pamit dan juga Ratu Rizky Nabila saya juga izin pamit. Saya Ustaz Saham. dan juga Gustavo Cena. Oke, kalau gitu terus saksikan Lensor Podcast karena kita akan menyajikan banyak atlet dan juga olahragawan dari sisi luar juga ya, kita akan kulik semuanya dan banyak berbagi kisah inspiratif. Karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Wih, Happy birthday!